berbagai daerah untuk kemudian diharapkan setiap daerah itu bisa memiliki RADPK. Sehingga sejak tahun 2006 lalu hingga akhir 2009 Bappenas didukung oleh kemitraan Pak Musin itu telah memfasilitasi penyusunan RADPK di 21 provinsi dan 9 kabupaten kota. Beberapa pemerintah, daerah baik provinsi maupun kabupaten kota memang telah menjabarkan RADPK, tetapi sebagian lagi, malah sebagian besar itu belum. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi 2006, 2007 sampai 2010 fasilitasi itu ada 21 dengan rincian seperti itu, sedangkan peraturan kepala daerah berkaitan dengan RADPK ini baru dihasilkan sebanyak 9 di tingkat provinsi, belum termasuk Bali, dan 4 di tingkat kabupaten kota dari 9 fasilitasi. Jadi sangat minim perkembangannya. Kalau kita lihat secara ya seperti ini, dari 33 provinsi yang ada di Indonesia, 21 belum punya RADPK, sedangkan di kabupaten lebih lagi, dari 530 kabupaten kota baru 9 yang memiliki RADPK. Jadi bisa dibayangkan kondisi seperti itu. Nah, khusus untuk SIPK, Sistem Integritas dan Pencegahan Korupsi di Kota Denpasar, dipilih ini sebagai pilot project bersama dengan Kota Makassar dan Bandung. Dan kebetulan di Denpasar itu universitas yang mendampingi kebetulan kita itu Sekolah Dewa. Di Bandung didamping oleh LSM, sedangkan di Kota Makassar oleh Ombudsman daerah. Jadi beda-beda tergantung terhadap kondisi daerahnya. Kemudian Pemkot ini sudah menandatangani semacam nota kesepahaman MOU dengan KPK dan Kementerian PAN, cukup maju sebetulnya. Dan kemudian masing-masing SKPD itu sudah punya semacam fakta integritas seperti contoh yang ada dalam bahan untuk peserta. Nah, kemudian sebagai bagian dari RADPK ini juga sudah ada semacam survei dengan citizen report card untuk kualitas pelayanan publik khususnya bidang KDP di Kota Denpasar. Nah, kenapa Warma Dewa ini bisa dipilih sebagai mitra lokal? Karena pertimbangan bahwa sudah memiliki semacam jaringan pendidikan bagi integritas publik (KPM) ketika kita bekerjasama dengan TIRI internasional, dan juga sudah di tingkat 2 TOI itu untuk CRC metode untuk survei pelanggaran layanan publik oleh instansi pemerintah dari BPI dulu. Jadi formatnya adalah seperti ini. Tujuan kita adalah untuk memperbaiki agenda layanan publik, dan kita sebagai mitra lokal itu melakukan pendampingan di sini dengan serangkaian aktivitas yang akan kita lakukan, dan muara akhirnya itu adalah pada nanti terbentuknya RADPK. Kondisi Kota Denpasar, kalau kita lihat dari tahun 2008, ini sebetulnya sangat jauh ya, peringkatnya 32, 36, 24 berkaitan dengan integritasnya. Tetapi begitu masuk 2009, dia maju ke peringkat 1 nasional. Jadi dengan nilai integritas 7,48. Tapi yang lainnya memang masih ada beberapa peringkat di 7, kemudian 80, terutama akte terakhir ini masih rendah seperti itu. Nah, bagaimana dengan FGD ini? Tujuannya adalah kami mohon bantuan dari Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini untuk bisa bagaimana kemudian nilai-nilai lokal itu bisa kemudian kita masukkan dalam fakta integritas atau kemudian semacam pedoman integritas yang dalam pertemuan yang lalu, dalam webinar yang lalu disebut dengan BISAMU, ya, BISAMU oleh Parisade, tetapi kemudian diturunkan tidak sampai ke tataran BISAMU-nya, semacam di dekat dari BISAMU. Nah, kemudian diharapkan juga dari FGD ini kemudian ada draft pedoman dan fakta integritas dengan semangat pelayanan publik atas sewakan negara bagi para pemerintah Kota Denpasar. Nah, khusus dari Bapak Ibu dari Fakultas Hukum dimohonkan nanti setidaknya bagaimana legalitas hal seperti ini ditinjau dari sudut hukum, sejauh mana dia punya kekuatan hukum baik fakta integritas yang kemudian sudah diisi dengan muatan lokal itu. Indikator yang diharapkan dari FGD ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai tarif lokal yang menyatakan korupsi sebagai kejahatan. Kemudian hasil yang diharapkan adalah fakta integritas dan rumusan bukti-bukti nilai seperti yang
sudah dimuat dalam bahan yang disampaikan kepada peserta. Nah, satu hal yang mungkin bisa dijadikan sebagai pembanding adalah dalam pertemuan di Jakarta beberapa waktu yang lalu, Bappenas memang sangat mengharapkan adanya pendekatan nilai kredit lokal masuk dalam pelembagaan sistem integritas dan pencegahan korupsi di Kota Denpasar ini. Nah, kemudian memfokuskan pada hal tertentu, khusus untuk Kota Denpasar ini akan difokuskan pada dinas kesehatan dan pendidikan, karena itu dianggap hal yang rawan dan paling sering menimbulkan korupsi di Kota Denpasar. Nah, sebagai informasi juga ada ini untuk mengawal penyusunan pendalaman tata kelola pemerintahan dengan sistem integritas dan pencegahan korupsi ini. Serangkaian kegiatan akan dilaksanakan, ada 19 kegiatan dari bulan Juli sampai dengan Desember yang akan kita lakukan. 7 yang paling banyak adalah FGD, kemudian ada diseminasi, ada peluncuran fakta integritas ini nanti oleh Pak Wali Kota, kemudian ada juga pendampingan, dan terakhir adalah nanti bagaimana mengaplikasikan RADPK itu pada pemerintah Kota Denpasar. Nah, untuk itu tentu bantuan dari Bapak Ibu tetap akan sangat diharapkan untuk ikut mengawal kegiatan ini. Ini adalah kegiatan yang ketiga dari 19 kegiatan yang akan kita laksanakan sampai dengan Desember nanti. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan selaku pengantar nanti untuk diskusi kelompok terfokus ini, sehingga mudah-mudahan diskusi kelompok terfokus ini akan bisa mencapai tujuannya nanti. Sekali lagi atas nama teman-teman di panitia, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas luangan waktu Bapak Ibu sehingga bisa menghadiri FGD ini dan memberikan pokok-pokok pikiran. Terima kasih. Saya dulu dengan Pramu Santi. Oh, Santi. Oh. Ya, terima kasih Pak Wayan Sodana. Saya kira dengan paparan singkat tadi sudah jelas maksud dan tujuan dari diskusi ini serta sasaran yang ingin kita capai dalam rangka menyempurnakan khususnya daripada hukum lah, legalitas, aspek legalitas tentang pemberantasan korupsi dengan mengangkat nilai-nilai lokal atau kearifan lokal kita. Dan selanjutnya untuk diskusi ini akan dipandu oleh Pak Nyoman Wiratmadja, dan saya harapkan teknisnya karena nggak ada naik lepas gitu, dan ini saya rekam untuk memudahkan nanti mengingat dan juga pelaporan. Jadi semuanya bicara pakai mic sekalipun tidak ada mic lepas itu mic kabel itu sebenarnya. Silakan Pak Nyoman untuk memandu langsung. Cukup Pak. Saya ada mic. Pak Swandena. Aku di sini ada. Belum. Terima kasih, selamat siang teman-teman sekalian. Selamat siang. Ya, saya mungkin sementara berdiri, nanti saya duduk karena saya dipercaya untuk memandu semua narasumber di sini, baik dari ekonomi, mas hukum, fisik, sastra. Dan mudah-mudahan saya mampu memandu karena Bapak Ibu pasti banyak sekali mempunyai masukan berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Sodana. Jadi minimal nanti selama kita diskusi akan kita pilih kegiatan ini menjadi beberapa topik kegiatan. Mungkin Pak Wayan Sodana bisa memberikan catatan ringkas nanti yang bisa ditayangkan. Jadi tidak usah itu dihitungkan dulu. Jadi pertama kita akan melihat secara umum dulu. Walaupun tadi sudah dikatakan sistem integritas dalam rangka pemberantasan korupsi ingin mengadopsi nilai-nilai lokal. Tapi kita akan mulai nanti pembicaraan sebelum nanti kita bicarakan berkaitan dengan perbaikan mengenai fakta integritas yang sudah mungkin difotokopikan, itu contohnya. Kita ingin menggali juga di sini berkaitan dengan secara umum tingkat kepercayaan Bapak Ibu. Jadi menurut Bapak Ibu sekalian sini sebagai kelompok yang bisa mendiskusikan kepercayaan terhadap penyelenggara pelayanan publik. Jadi secara umum seperti apa begitu tingkat kepercayaan.
Walaupun ini di Denpasar fokusnya, tapi diharapkan ini semacam pilot project yang bisa mungkin ditiru oleh daerah lain. Karena sekali lagi sudah ditayangkan oleh Pak Wayan Swechana, hanya beberapa daerah yang melakukan rencana aksi. Itu pun baru rencana aksi gitu. Jadi belum benar-benar menjadi aksi. Nah itu mudah-mudahan bisa menjadi contoh. Jadi tingkat kepercayaan itu yang pertama akan kita bicarakan. Kemudian yang kedua, mungkin itu bisa dicatat yang bisa ditayangkan tingkat kepercayaan terhadap pelayanan publik. Kalau pakai format PowerPoint bagus kelihatan ya. Sedangkan yang kedua nanti topiknya seputar tingkat transparansi. Menurut Bapak Ibu tingkat transparansi, akuntabilitas dan keyakinan tentang adanya kebocoran anggaran. Karena isinya nanti fokusnya lebih banyak ke sana. Nah, itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, kita akan fokus nanti kepada cara pencegahan. Karena seperti sering dikatakan bahwa kombinasi 4 hal, ada niat, ada kesempatan, ada kemampuan, dan ada sasaran. Tapi khusus mengenai kemampuan berkaitan dengan posisi jabatan dan sasaran daerah basah dan seterusnya, itu kita abaikan dulu. Tapi yang penting bagaimana mencegah niat dan kesempatan ini yang dikurangi. Itu sangat penting dikaitkan dengan pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan internal maupun eksternal. Jadi kalau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kalau di internal ada misalnya yang mengatakan aparat pengawas internal pemerintah, mungkin dipercayakan kepada inspektorat atau Bawaslu. Kita ingin melihat cara pencegahan yang efektif. Nah mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan. Kemudian bagian yang terakhir, poin keempat, baru kita akan membicarakan tentang fakta integritas. Pertama, mengenai efektivitasnya, karena seperti format di sana mungkin sudah ada. Kemudian rumusan yang lebih baik seperti apa, kalau ada masukannya. Sehingga apa saja yang perlu dituangkan dalam isi fakta integritas yang dimaksud. Dan bagaimana kekuatan hukum fakta integritas ini sebenarnya. Yang mungkin teman-teman dari hukum bisa banyak memberikan masukan. Karena bagaimanapun juga dalam beberapa diskusi dan juga FGD sebelumnya ada masukan ini sekedar macam kertas atau mungkin giat-giat togok gitu. Giat-giat togok itu kan seperti itu ya, salingnya rengah tapi tetap aja maling masuk kan gitu. Karena pura dalam pun banyak diserobot kan gitu. Apalagi hanya kertas ini fakta integritas. Artinya bagaimana kita menghidupkan ini. Itu mungkin Pak Darmo banyak bisa membantu Pak di fakta integritas. Itu poin-poin yang akan kita bicarakan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita mendapatkan masukan yang sangat bermanfaat karena setelah ini akan dilakukan survei. Jadi diuji juga apapun pendapat di sini dari narasumber semua kita akan uji di publik juga. Jadi akan ada survei kecil dari salah satu kegiatannya adalah survei. Nah itu langkah-langkahnya. Jadi kita mulai dari topik pertama berkaitan dengan tingkat kepercayaan terhadap penyelenggara pelayanan publik sekarang ini secara umum, dan mungkin nanti akan kelihatan sektor mana sih sumber kebocoran yang utama. Nah itu mungkin saling terkait karena antara topik 1 dan 2 saya kira bisa tumpang tindih. Silakan. Jadi kalau saya menutupi di sini, tidak enak juga filmnya Pak Wayan ini. Tapi silakan mulai saja karena mic ini harus saya putar kan gitu. Enggak, itu ada mic. Oh ada. Tapi bisa nyampe? Bisa. Oke, silakan. Siapa yang memulai berkaitan dengan tingkat kepercayaan kita pada penyelenggara pelayanan publik? Silakan, mulai dari mana saja. Memulai nanti kita saling mengisi sampai kita rasakan cukup. Nanti kita pindah ke topik berikutnya. Silakan. Silakan Pak Wesno mungkin yang pertama. Terima kasih sepanjang memberikan kepada saya dengan segala keterbatasan juga yang saya miliki. Itu yang ditunggu. Barangkali apa yang saya sampaikan tidak merupakan suatu kebenaran fakta, tetapi paling tidak saya melihat dari sisi semacam melihat secara sepintas. Pertama tentang pelayan publik. Kalau kita melihat tentang pelayan publik, memang ada suatu item-item yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang pejabat atau bawahan. Karena di setiap pemerintahan, instansi pemerintahan sudah memiliki suatu norma-norma hukum
bahkan norma-norma budaya. Kalau kita kembali menengok